bergabung kembali di Panji Official. Bagaimana kabar kawan-kawanku semua? Semoga kawan-kawan semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mari kita dengarkan dan saksikan alur cerita yang sangat seru ini. Cerita kita mulai dari seorang wanita bernama Livia Vera yang sedang duduk di ruang tunggu bandara sedang menunggu keberangkatannya menuju Innovic. Tak lama terdengarlah kabar pemberitahuan bahwa pesawat yang akan ditumpanginya dibatalkan keberangkatannya. Mendengarkan itu, Livia pun merasa kesal dan sempat cekcok dengan petugas bandara yang menjual tiket. Saat Livia duduk termenung atas kegagalan keberangkatannya, Livia tiba-tiba mendengar percakapan dua orang pemuda yang tengah asik membicarakan keberangkatannya ke tujuan yang sama, yaitu Innovic. Dan mendengar itu, sontak saja Livia bergegas menghampiri dua orang pemuda yang bernama Sam dan George. Kemudian Livia memohon kepada kedua pemuda itu untuk mengikutkan dirinya dalam pesawat mereka. Dia memohon-mohon dan bersedia membayar masing-masing $1.000 untuk keduanya. Each. I'll give you each $1,000. Awalnya Sam dan Josh menolak tawaran tersebut, namun Livia terus-menerus memohon-mohon hingga security bandara merasa terpanggil untuk ingin tahu apa yang mereka bicarakan dan rencanakan. Takut dicurigai security bandara, akhirnya terpaksa Sam pun menerima tawaran tersebut karena tidak mau jadi pusat perhatian petugas bandara. Sure, we'll get you to the end of it. Oh my God, thank you. Lalu mereka pun akhirnya berangkat setelah semua persiapan beres. Mereka nampak melintasi pegunungan yang sangat indah dan menyejukkan pandangan mata. Dalam perjalanan, Livia nampak gugup dan sedikit takut. Seketika Sam pun mencoba menenangkan dengan mengajaknya ngobrol. Sam bilang kalau dia adalah seorang fotografer profesional yang bekerja di National Geographic. Dalam ekspedisi kali ini, Sam akan memotret karbius jenis rusa kutub yang habitatnya sudah hampir punah. Photographer for National Geographic. Wow. Setelah cukup lama mengobrol, Livia pun akhirnya memilih untuk tidur. Tiba-tiba saja Livia terbangun dan terkejut bukan main. Tiba-tiba pesawat yang ditumpanginya oleng akibat kerusakan mesin hingga akhirnya pesawatnya jatuh ke danau yang cukup luas. Air mulai masuk ke dalam pesawat akibat badan pesawat rusak dan air pun sudah mulai memasuki kabin pesawat. Lalu Livia pun segera mencoba membebaskan Sam. Akibat tidak bisa berenang, Sam pun nampak panik dan memutuskan keluar dari pesawat tanpa memikirkan nasib Josh. Marah langsung keluar menyelamatkan dirinya sendiri. Melihat itu, Livia pun mencoba membantu Josh untuk keluar dari dalam pesawat yang ketika itu kaki Josh tersangkut serpihan baling-baling pesawat. Akibat dari pesawat itu yang keburu tenggelam, akhirnya Josh pun meninggal dunia karena tidak tertolong, membuat Livia merasa sedih dan langsung pergi meninggalkannya. Sesampainya di permukaan air, Livia pun menyelamatkan Sam yang nampaknya ia tidak bisa berenang, lalu membawanya ke tepi. Sam yang saat itu pingsan bangun kembali dan pingsan lagi karena kekurangan darah akibat kakinya yang tertusuk serpihan baling-baling pesawat yang membuat darah banyak yang mengucur. Dan Livia pun segera berusaha untuk menghentikan pendarahan dengan menggunakan kain yang diikat di paha Sam dengan harapan agar darahnya tidak terus keluar. Livia pun merasa kebingungan dan tidak tahu apa yang mesti dia lakukan sekarang, dan dia pun langsung mengeluarkan handphonenya untuk meminta bantuan, namun ternyata tidak ada sinyal sama sekali di tempat itu. Karena sinyal tak muncul-muncul, Livia pun segera mencari daratan yang lebih tinggi dengan harapan bisa mendapatkan sinyal dan dapat segera menelpon tim penyelamat. Namun sialnya dia tidak mendapatkan sinyal yang dia cari, dan hal ini membuat Livia semakin panik dan semakin sedih. Dan Livia pun menyadari bahwa ia saat ini berada di suatu tempat yang sangat jauh dari mana-mana. Yang dia lihat hanya hamparan hutan yang sangat lebat dan sangat sepi.
Sekembalinya mencari sinyal, Livia pun mencoba menyalakan api untuk menghangatkan tubuh Sam dan dirinya, akan tetapi dia tidak berhasil. Menjelang malam pun tiba, Livia pun mengumpulkan ranting-ranting dan dedaunan yang dia gunakan untuk menghangatkan badannya dan Sam. Yang mana pada malam itu mereka berdua berselimutkan daun dan beratapkan langit. Keesokan harinya saat sinar mulai menerpa, Livia terbangun dan langsung memeriksa keadaan Sam yang tengah menjerit kesakitan. Ternyata perutnya tiba-tiba sudah membiru akibat keracunan darah. Melihat itu, Livia pun berusaha untuk menenangkan Sam dengan mengatakan sebentar lagi tim penyelamat dari National Geographic akan segera menjemput mereka. Namun Sam mengatakan bahwa dari tim National Geographic tidak akan datang menolong mereka karena sebenarnya dia bukanlah seorang fotografer. Setelah Sam menyampaikan hal itu, Sam pun meninggal dunia akibat sudah tidak kuat menahan rasa sakit dan meninggalkan Livia seorang diri. Menerima kenyataan itu, Livia pun semakin bersedih karena saat ini hanya seorang diri untuk berusaha bertahan hidup di dalam hutan tersebut. Sambil menangis dan bersedih, Livia menatap sebuah foto USG dirinya yang ternyata memberitahukan kepada kita bahwa Livia sedang hamil. Di tengah-tengah kebingungannya, pandangan Livia tertuju pada tengah-tengah danau tempat di mana pesawatnya jatuh. Nampaknya terbersit suatu ide untuk ia lakukan. Ternyata ia membuat sebuah rakit dengan tujuan akan digunakan untuk mengambil perbekalan di dalam pesawat. Akan tetapi seharian penuh dia mengerjakan rakit itu ternyata tidak selesai-selesai, membuat Livia merasa emosi dan sangat kesal pada dirinya sendiri. Dan dia melewati malam kedua sendirian dengan tubuh yang menggigil kedinginan. Dan keesokan harinya Livia pun kembali memandang danau tersebut. Nampaknya Livia adalah seorang wanita petualang yang memiliki sifat yang pantang menyerah. Dan kali ini dirinya memutuskan berenang dengan menggunakan pakaian lengkap dan dengan dibantu oleh sebatang kayu sebagai pelampung. Dan Livia pun masuk ke danau dan mulai berenang dengan menggoncang-goncang kakinya hingga ia terdorong ke depan. Sesampainya di sana, Livia pun segera mengambil 2 tas yang berisi perbekalan. Setelah itu dia menyangkutkannya ke batang pohon dan Livia pun kembali menyelam lagi. Lalu dia mencoba mengambil radio dan satelit telepon di dalam pesawat, namun sepertinya dia tidak cukup kuat untuk melakukan itu karena napasnya yang sudah tidak mampu bertahan di dalam air lebih lama dan ia kembali ke permukaan walaupun kakinya sempat tersangkut pada kursi pesawat. Dan ketika hampir sampai ke daratan, di sana Livia melihat seekor beruang sedang memakan perbekalannya. Melihat itu, Livia pun berteriak histeris mengusir beruang tersebut. Setelah beruang itu pergi, menemukan coklatnya telah habis dimakan oleh si beruang itu, sehingga kini dirinya tidak memiliki makanan secuil pun untuk bertahan hidup. Kemudian saat itu Lee pun berusaha untuk menemukan barang-barang yang bisa dipergunakan untuk bertahan hidup. Namun sepertinya semua barang-barang yang dirinya bawa itu tidak akan membantunya. Dan ketika Lee membuka ransel yang berhasil dirinya selamatkan, di sana dirinya menemukan uang ratusan ribu dolar yang terbungkus rapi di dalam plastik. Sementara di dalam tas yang satunya lagi terdapat berkaleng-kaleng obat analgesik golongan opioid oksikodon hidrokloida yang biasanya dipersalahgunakan untuk bahan campuran pembuatan ekstasi, kokain, heroin, dan sabu-sabu yang tak lain semua itu adalah milik George dan Sam. Selepas itu Lee pun menyeret mayat Sam ke dalam hutan dan menguburnya. Kemudian dirinya meletakkan arloji Sam di atas panjang kayu sebagai pengganti memorial batu nisan. Usai menguburkan mayat Sam, Lee pun termenung menatap kedua buah tas hitam itu. Dan di sini Lee kemudian berpikir, apalah gunanya sekantong uang dan stok narkoba seumur hidup?
apabila dirinya yang cantik ini harus terdampar seorang diri di tengah-tengah hutan. Karena hal itu lantas dirinya pun menggunakan uang tersebut dengan memanfaatkannya untuk membuat burukan. Melihat usahanya berhasil di sini, Lee pun benar-benar sangat merasa senang sampai dirinya ajrut-ajrutan seperti anak kecil. Karena sekarang ada api unggun malam itu, Lee pun tidak lagi menggigil kedinginan seperti malam-malam sebelumnya. Dan Lee pun selalu mencatat setiap hari yang berlalu dengan mengukirnya di sebuah batang pohon. 3 hari sudah dilewati, namun ternyata dirinya kini mulai berhalusinasi. Yang mana Lee mulai merasakan kehadiran Sam yang telah mati menjelma menjadi sebuah suara yang selalu berbicara kepadanya. Berbicara tentang ketakutan terbesar yang ada di hadapannya. Nobody coming for you. Because nobody cares about you. Keesokan harinya, Lip yang kelaparan pun duduk di depan api unggun sambil mencilati bungkus coklat yang isinya sudah dimakan habis oleh si beruang. Namun ternyata itu tidak bisa membuat perutnya menjadi kenyang. Narkoba juga tidak bisa dimakan. Untung saja Lip ini tidak mudah kehabisan akal, di mana sebuah gunung yang terpampang nyata di hadapannya membuat Lip menyadari bahwa tidak jauh dari sana terdapat sebuah mata air yang berasal dari es yang meleleh dari atas gunung. Namun tentu saja air tersebut tidak bisa langsung dikonsumsi karena terdapat bakteri di dalamnya yang berasal dari kotoran binatang yang hidup di daerah itu. Menyadari hal tersebut, Lee pun berniat memasaknya agar air itu bisa diminum. Kemudian dirinya pun mengembara ke dalam hutan. Sebelum jatuh dan menghantam air, pesawat yang ditumpanginya itu sempat menabrak pepohonan. Dan dari serpihan pesawat itulah Lee lalu membuat sebuah wadah untuk memasak air. Setelah menunggu beberapa menit, air pun mulai mendidih, di mana hal itu membuat Lee benar-benar sangat merasa bahagia. Sesudah puas minum, lalu Lee pun mencoba untuk menangkap ikan dengan menggunakan tangannya. Namun tentu saja dirinya tidak berhasil. Lantas saat itu Lee pun mengambil peralatan menjahit yang kebetulan ada di dalam tasnya. Kemudian dirinya membuat sebuah tali pancingan. Setelah selesai membuatnya, Lee pun mencoba memancing dengan harapan dapat beberapa ekor ikan untuk mengisi perutnya yang sudah sangat lapar kukurubukan. Karena tali pancingnya malah putus, lantas Lee pun pergi mengembara ke dalam hutan dengan harapan dapat menemukan buah-buahan yang bisa dimakan. Dalam keadaan perutnya lapar kukurubukan, Lee pun terus berjalan tidak menentu arahnya. Selepas menempuh perjalanan yang lumayan jauh, tiba-tiba saja Lee melihat buah-buahan beri yang pertumbuhan subur di mana-mana. Melihat itu, dirinya pun segera memetik buah-buahan tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah botol. Sekembalinya ke tempat berlindung, Lee pun mencuci buah-buah beri itu dan memisahkannya berdasarkan warnanya. Dan di sini Sam pun kembali menghantuinya, menakut-nakuti Lee supaya jangan memakan buah-buahan beri itu karena buah beri itu mengandung racun. Namun yang berwarna merah terasa sangat manis. Lantas Lee pun segera menghabiskannya. Sebenarnya hantu Sam ini tidaklah selalu jahat, di mana pada malam itu Lee terserang penyakit diare, perutnya melilit dan dirinya tidak bisa tidur. Lantas Sam berusaha untuk menghibur Lee dengan menyanyikan sebuah lagu untuknya. Perlahan-lahan Lee pun mulai mengantuk dan akhirnya dirinya bisa tertidur juga. Yang mana di dalam tidurnya Lee bermimpi bertemu dengan si beruang, dan si beruang itu memberitahukan kepada Lee buah-buahan beri yang mana yang beracun dan yang mana yang bisa untuk dimakan. Keesokan harinya ketika terbangun, lalu Lee pun memeriksa kotoran si beruang itu dan ternyata benar kotorannya berwarna kebiru-biruan. Dan rupanya buah beri yang berwarna ungu itulah yang seharusnya dirinya makan. Setelah menunggu selama beberapa saat, ternyata pada hari itu Lee tidak mengalami diare sama sekali. Menerima kenyataan itu, hati Lee pun kini menjadi tenang karena sekarang dirinya sudah punya bekal untuk bertahan hidup. Lalu saat itu Lee pun kembali menempuh perjalanan untuk mengumpulkan buah-buah beri yang berwarna ungu itu. Dan ketika
ketika Lip sedang memetik buah beri, tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Lantas Lip pun segera kembali dan membuang narkobanya, kemudian menggunakan wadahnya itu untuk menampung air. Dan saat itu dirinya sengaja menyisakan satu botol untuk berjaga-jaga apabila diperlukan di dalam keadaan darurat. Setelah itu, lalu Lip berteduh di bawah shelter yang sudah dirinya buat. Di mana kala itu hujan pun baru berhenti ketika matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Kini Lip memiliki persediaan air bersih yang melimpah, dan tiba-tiba saja saat itu dirinya mendapatkan sebuah pencerahan. Lantas dirinya pun mulai beralih menembus gelapnya hutan sambil sesekali meninggalkan penanda dari untayan tali plastik. Sesampainya di atas bukit itu, pandangan Lip pun tertuju kepada sebuah cahaya di balik awan, lembayung sinar yang terpancar dari bias lampu perkotaan. Bahkan hantu Sam pun ikut merasa tertegun karena kini mereka sudah tahu arah manakah yang harus mereka tuju. Keesokan paginya Lip pun memilah-milah semua barang yang dirinya miliki, membawa seringan mungkin bersamanya barang-barang yang dirasa penting untuk kelangsungannya bertahan hidup. Setelah sampai di bukit itu, Lip pun menuju ke tempat yang akan ditujunya karena secercah harapan yang dirinya cari ada di balik gunung tersebut. Selepas itu Lip pun memulai perjalanannya. Namun setelah berjalan selama beberapa saat, ternyata dirinya hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan di sini arwah Sam pun kembali menghantuinya. Namun Lip berusaha untuk tetap tenang. Kemudian saat itu Lip pun berjalan kembali ke atas bukit untuk mengkalibrasi ulang memori dan arah tujuannya. Dan di sini dirinya pun segera menyadari bahwa dirinya itu membutuhkan sebuah kompas yang kebetulan bisa dirinya buat dengan menggunakan jarum jahit dan sebuah bedak kosmetiknya. Namun pertama-tama jarum besi itu harus diinduksi dengan menggunakan sebuah magnet. Lantas dirinya pun mengambil jam tangan milik Sam yang sebelumnya dirinya gantungkan di atas kuburannya. Dengan jam tangan milik Sam, akhirnya Lip pun berhasil membuat sebuah kompas. Setelah selesai membuat kompas, Lip pun menambahkan 1 hari pada kalender kayunya beserta sebuah ukiran tulisan bahwa dirinya pernah ada di sini. Dengan bermodalkan kompas buatannya itu, Lip pun kembali menjelajahi hutan, dan utara adalah arah yang harus dirinya tuju. Tetapi semakin lama berjalan, ransel yang dirinya bawa kini terasa semakin berat. Lantas dirinya pun mengeluarkan laptop dan membuangnya. Dan seiring kakinya melangkah satu persatu barang-barang yang tidak terlalu penting baginya pun dirinya jatuhkan. Selain untuk meringankan beban, barang-barang itu juga berfungsi sebagai suatu penanda atas rute yang telah dirinya lalui. Kemudian Lip juga mengeluarkan handphonenya. Lalu dirinya mengganti pesan suara mailboxnya untuk memberitahukan kepada siapapun yang menelpon nomornya bahwa dirinya mengalami kecelakaan pesawat dan sekarang sedang terdampar di hutan. Dan untuk melampiaskan kekesalannya itu, Lip bahkan mengirimkan sebuah pesan suara kepada ibunya yang telah meninggalkan dirinya sejak masih kecil. Baru-baru ini Lip mendapatkan sebuah surat dari ibunya yang mengatakan bahwa ibunya itu merasa rindu dan ingin berjumpa dengan dirinya, yang mana Lip pun tidak akan mengalami kemalangan seperti ini apabila dirinya tidak menempuh perjalanan menuju Inuvik. Setelah mengungkapkan semua kekesalannya, Lip pun kemudian meninggalkan handphonenya. Dan kini langkahnya pun mulai tertatih-tatih. Di saat yang bersamaan Lip mendapati kenyataan bahwa ternyata selama ini dirinya hanya berputar-putar di sebuah rute yang sama, di mana hal itu terjadi diakibatkan jarum kompasnya telah kehilangan induksi magnet. Lalu Lip pun berniat mengambil jam tangan milik Sam, namun tidak ada. Rupanya ketinggalan di danau. Tanpa sebuah kompas dirinya tidak akan pernah sampai ke utara. Disebabkan hal itu, kemudian dirinya pun berusaha untuk kembali ke danau, sementara hantu Sam kembali menghantuinya. Dan tiba-tiba saat itu terdengar suara gemeretak ranting patah terinjak oleh sesuatu yang berat. Karena takut itu adalah beruang, Lip pun berlari di paparetot secepat mungkin, yang mana dirinya berusaha untuk memanjat pohon demi untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya rantingnya malah patah hingga dirinya pun terjatuh. Dan ketika melihat ke bawah, ternyata itu
hanyalah seekor rakun. Disebabkan sangat kelelahan di sana, Lee pun sempat tertidur sebentar. Namun dirinya segera terbangun karena mendengar suara mesin pesawat terbang. Mendengar itu, Lee pun langsung curiga. Kemudian dirinya berlari mengejar pesawat itu sambil berteriak jujurukan meminta tolong. Namun kanopi hutan yang terlalu lebat tidak memungkinkan pesawat untuk melihatnya. Dan ketika Lee sedang berlari dan berteriak meminta tolong, tiba-tiba dirinya terperosok jatuh ke dalam lubang dan sebuah batu jatuh menimpa dirinya. Tatkala tersadar, Lee menyadari bahwa kedua kakinya terhimpit oleh bebatuan dan kepalanya pun terluka mengeluarkan darah. Yang mana di saat Lee sedang terbaring menatap celah-celah tebing tempat dirinya terjatuh, tiba-tiba saja tercium bau asap rokok sempurna kretek dan terlihat ibunya sedang terbaring santuy sambil duduk di sampingnya. Meskipun Lee menyadari bahwa semua itu hanyalah halusinasinya semata, namun dirinya tetap memohon kepada ibunya itu supaya mau menolongnya. Akan tetapi ibunya tidak mau menghiraukan dirinya dan malah enak mengisap rokok sampurna kretek kesukaannya itu. Lalu saat itu Lee mengambil sebongkah batu dan berusaha untuk memahat batu besar yang menimpa dirinya. Di sisi lain, ibunya itu berulang kali berbisik kepada Lee bahwa Lee tidak akan pernah berhasil keluar dari lubang terkutuk ini. Lebih baik menyerah dan mati di tempat itu. Lee berulang kali menghantam batu besar itu dengan menggunakan sebongkah batu berusaha untuk membebaskan dirinya. Sementara itu ibunya tidak mau berhenti meracuni pikiran Lee dengan berbagai alasan untuk menyerah. Lambat laun Lee pun mulai kehilangan kesabaran menghadapi ibunya tersebut. Kemudian Lee pun melampiaskan semua emosinya itu untuk membelah batu besar yang menimpa dirinya itu, yang mana akhirnya perlahan-lahan batu besar itu pun mulai retak. Lee tampak meringis kesakitan, namun setidaknya dirinya berhasil membebaskan kakinya itu dari himpitan batu tersebut. Dan kini Lee harus mencari cara untuk keluar dari lubang terkutuk ini. Tebing curam menjulang tinggi yang ada di hadapannya tidak mungkin dirinya pancati. Tidak ada tempat untuk kakinya berpijak. Bisikan ibunya pun mulai kembali meracuni pikirannya. Sebotol narkotika yang ada di tangannya itu bisa dirinya pergunakan untuk mengakhiri hidupnya. It's okay to let go. You saved all of us. Di mana saat itu pada awalnya Lee pun berniat mengakhiri hidupnya dengan menggunakan narkotika itu. Namun ketika menatap foto USG bayi di dalam kandungannya, semangat Lee untuk terus hidupnya pun kembali bangkit. Lalu dirinya pun membuang botol oksi tersebut, yang mana ketika membuang botol oksi itu dirinya mendengar bunyi gema yang merambat memantul dari sela-sela celah tebing, di mana bunyi gema itu adalah tiketnya untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Namun sesampainya di luar, dirinya malah jatuh ngegebluk ke hanap. Akibat jatuh dari atas tebing itu, sekujur tubuh Lee pun memar dan biru kakinya juga keseleo. Namun Lee berusaha untuk bangkit, yang mana tekadnya sudah bulat untuk keluar dari hutan terkutuk ini. Dan utara adalah arah yang harus dirinya tuju. Terhuyung-huyung Lee menyeret langkahnya menembus hutan hijau yang seakan-akan tidak ada habisnya. Sesekali dirinya berhenti untuk beristirahat, menarik nafas dan memastikan bahwa arahnya sudah benar. Selangkah demi selangkah, kakinya pun terus berjalan tanpa henti. Sudah Lee berjalan menembus hutan, badannya lelah dan perutnya sangat lapar, yang mana setiap kali Lee mulai kehilangan semangatnya, dirinya selalu berhalusinasi menjelma menjadi Danny, kekasihnya yang selalu memberikannya semangat. Dan Danny terus mengajaknya mengobrol mengalihkan perhatian Liv, supaya Liv tetap
fokus dan terus berusaha. Holding you is difficult today. You never once knew me to do anything half-assed. Di mana penderitaan yang dialami oleh Lip ini membuat dirinya mendapatkan pencerahan, sebuah hikmah tentang arti hidup yang sebenarnya. Sejatinya sebuah kehidupan diwarnai oleh berbagai jenis pengalaman dan perasaan, bukan hanya tertawa ketika senang, tersenyum ketika bahagia, bahkan tangis susah, sakit dan lelah pun memiliki peranannya masing-masing, berjalan berdampingan mewarnai dan menemani di sepanjang perjalanan hidup. Semuanya harus terjadi secara berkeseimbangan. Dengan menggunakan tongkat, Lip pun terus berjalan dan menyeret langkahnya, dan tanpa disangka tiba-tiba saja saat itu dirinya mendengar bunyi deru mesin mobil. Namun ketika dihampiri di sini, Lip merasa kecewa, yang ternyata itu adalah bunyi air yang menghantam bebatuan dari sebuah ngerai yang terbentang panjang, membelah hutan hijau dan lebat itu menjadi dua. Musnahlah sudah semua harapannya pupus bersama dengan arus jeram yang begitu deras, sebab dengan keadaan kakinya yang pincang itu tidak memungkinkan dirinya untuk menyeberang. Menerima kenyataan tersebut, lantas Lip pun terduduk pasrah. Dalam keadaan pasrah semacam itu, tiba-tiba saja Lip melihat ayahnya sedang berdiri di sampingnya, kemudian duduk dan berbincang-bincang kepadanya. Sungguh suatu tempat yang teramat indah untuk duduk berdua bernostalgia, mengenang semua masa terindah yang pernah mereka lewati. I hope she found it. Stupid. I like her. But most of you has nothing to do with it. You crave a world that's black and white. Lalu ayahnya berkata kepada Lip, ketika kita sudah berusaha dengan begitu kerasnya di dalam hidup ini untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, selebihnya serahkan saja kepada alam dan sang pencipta yang akan menuntun kita pulang menuju arah yang kita ingin tuju. Sambil tersenyum, ayahnya kemudian memberikan seikat surat yang diperuntukkan kepada Lip dari ibunya. Dan ketika ayahnya menghilang, Lip baru menyadari bahwa ternyata selama ini dirinya tidak berhalusinasi. Lalu saat itu dirinya pun menangis menatap setumpuk surat yang berada di tangannya. Ternyata arwah ayahnya yang telah meninggal itu tidak pernah berhenti menjaganya sepanjang dirinya tersesat di dalam hutan tersebut. Selepas itu semangat Lip untuk tetap hidup pun kembali bangkit, dan kini dirinya mempasrahkan nasibnya kepada sang pencipta. Dengan kakinya ingkun-ingkun dan Lip pun berjalan mendekati sungai. Kemudian dirinya mengambil sebatang kayu lalu menghanyutkan dirinya ke sungai itu. Akhirnya kayu yang digunakan sebagai pelampung itu terlepas dari pelukannya. Lantas saat itu Lip pun berusaha untuk menggapai apapun yang bisa diraih oleh kedua tangannya. Namun usahanya tidak berhasil dan dirinya terus hanyut terbawa arus. Dalam keadaan semacam itu, imajinasinya memutar kembali semua kilas balik kejadian dan memori yang pernah dijalani di sepanjang perjalanan hidupnya. Liv yang kala itu hanya tubuhnya terombang-ambing tersapu oleh arus jeram dan air masuk ke dalam paru-parunya. Sebuah memori terakhir pun mulai berputar di dalam benaknya. Tepat ketika mata Liv mulai terpejam, seutas kenangan manis yang sesungguhnya belum tercipta, yakni momen indah ketika nanti Denny menggenggam erat tangannya menjalani proses kelahiran buah hati mereka berdua. Mungkin sudah saatnya pertolongan sang pencipta datang, di mana saat itu sepasang kekasih yang kebetulan sedang memancing di sungai tersebut bergegas menyelamatkan Lip dan membawanya ke tepian, kemudian memberikannya pertolongan. Akan tetapi Lip tidak memberikan respon. Tubuhnya telah membiru dan benaknya tenggelam dalam memori yang teramat damai. Namun tiba-tiba akhirnya Lip pun tersadar karena memang dirinya bukanlah seorang wanita yang lemah.